Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Andi Mikoyanto, host pada podcast Kemangi. Pada kesempatan hari ini, podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi hadir selama bulan suci Ramadan ini untuk memberikan wawasan pengetahuan dan sharing berbagai hal terkait dengan bulan suci Ramadan. Para sahabat Kemangi sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita pada hari ini terkait dengan Nuzulul Quran, Al-Quran sebagai petunjuk terbaik bagi manusia. Al-Quran adalah way of life, pedoman hidup. Nah, telah hadir di samping saya, di depan kita semua, Bapak Haji Imam Muklis, SAG MHI. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Haji Imam Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Haji? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya. Puasa menjadikan kita sehat. Alhamdulillah, insya Allah aktivitas tidak Pak Haji ya, berubah ya. Nggih. Semakin sibuk apa semakin Ya kayaknya semakin sibuk ini puasa ini. amin amin. Aktivitas siang malam ya. Oke. Baik, sahabat sekalian, barangkali di awal ini kita akan dengarkan dulu pengantar dari beliau terkait dengan Nuzulul Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran kita, ya, kitab suci kita itu juga diturunkan di bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Baik, Pak Haji, disilakan. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para Bapak Ibu pemirsa podcast Kemangi atau sahabat Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan program podcast yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang pada kesempatan ini kita bisa bertemu ya dengan program yang sudah dibuat oleh Kemenak. Dan untuk saya pada kesempatan ini mengambil tema Nuzulul Quran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi, bahwa memang pada saat ini kita berada di bulan Ramadan yang kebetulan saat ini sudah berada dalam lembaran hari yang ke-16 ya, 16 Ramadan, yang nanti malam menginjak pada 17 Ramadan 1444 Hijriah. Sudah sangat masyhur memang Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan juga ada penjelasan tentunya tentang petunjuk itu, dan juga ada memuat tentang pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu apa itu Al-Quran? Itu memang harus kita sebagai umat Islam harus betul-betul kita imani, kita yakini bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman yang sangat penting bagi kita selaku umat Islam. Karena Al-Quran itu kan kitab suci ya, hal yang sangat penting bagi umat Islam. Bagi kaum muslimin, Al-Quran ini adalah hukum atau perintah, sebagaimana
Allah menyampaikan dalam firman-Nya itu, inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah, bahwa sungguh telah aku turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad itu agar membawa kebenaran dan juga agar kamu bisa mengadili antara manusia yang berselisih. Nah, itu sesuai dengan apa yang diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka jelas Al-Qur'an itu sebagai hukum dan perintah dan juga memuat filosofi-filosofi agama. Jadi Al-Qur'an itu kompilasi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah atau kalimat Allah. Dan luar biasanya Pak Jandi, bahwa Al-Quran yang diturunkan itu susunan ayat-ayatnya itu sangat rapi dan indah kan, terus dijelaskan juga secara terperinci. Nah, itu semua kalau nggak datangnya dari Allah ya tidak akan mungkin. Nah, dalam Al-Quran juga disampaikan yang berbunyi, kalau nggak salah ya ini artinya bahwa ini alif lam ro kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat miladun hakimin khabir. Jadi alif lam ro, bahwa sungguh ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu tertata dengan rapi dan itu dijelaskan juga secara terperinci. Itu semua adalah wahyu Allah langsung. Jadi para sahabat podcast Kemangi, Al-Quran itu berisi tentang petunjuk-petunjuk komplit umat ya. Jadi juga terkait dengan apa istilahnya hubungan manusia dengan Tuhannya, terus juga masalah manusia dengan manusia, manusia dengan manusia, menceritakan tentang nabi ya, sejarah orang-orang zaman dahulu, juga kabar-kabar baik bagi umat yang bertakwa, juga peringatan bagi orang-orang yang kafir seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, kita sebagai umat Islam maka harus betul-betul yakin kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sehingga kita senantiasa dekat dengan Al-Quran ya, membacanya, memahami. Maka karena hanya membaca saja sudah bernilai ibadah, pahala, apalagi dengan memahami dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Sahabat Kemangi, tadi disampaikan oleh narasumber kita bagaimana itu kita sebagai umat Islam harus memedomani ini kitab suci kita Al-Quranul Karim. Kalau kita di di negara Indonesia, pedoman negara kita adalah Pancasila, maka kita sebagai umat Islam punya pedoman way of life, yakni kitab suci Al-Quran, dan itu harus kita pedomani betul. Selain itu di bulan suci Ramadan ini kan juga disebut bulan Al-Quran ya Pak Ji? Ya, betul. Jadi bagaimana cara kita supaya kita juga punya target supaya kita bisa baca khatam Mbak Ji, ya kemudian minimal kita juga tahu artinya dan sebagainya. Ini memotivasi para sahabat kita bagaimana Pak Ji supaya bisa lebih dekat dengan Quran? Ya, kita harus punya target lah, setiap sholat 5 waktu itu menyempatkan ya walaupun hanya berapa menit lah, 10 sampai 15 menit. Kalaupun toh terlalu lama 5 menit, itu nantinya akan terakumulasi, satu hari sudah dapat berapa, 1 juz 2 juz, itu nantinya akan sering sudah menjadi kebiasaan. Dan apalagi nanti itu untuk mengimbangi masa-masa sekarang ini, zaman IT digital ini, gadget, HP. Jadi daripada kita terlalu sibuk dengan HP ya, sesekali di sela-sela itu juga sibuk
membaca Al-Quran gitu Mas Andi. Alasannya mereka kadang saya baca Qurannya lewat HP. Wah itu juga bagus kalau begitu. Jadi di mana-mana dengan HP betul. di sana juga ada aplikasi Al-Quran. Gitu. Iya betul. Mudah-mudahan ini semakin membuat para sahabat sekalian kita semua lebih semangat lagi nih membaca kitab suci Al-Quran kita dan juga mengetahui arti dan makna di dalamnya. Nah, Bapak Haji Muklis, barangkali juga bisa disampaikan terkait dengan fungsi Al-Quran itu sendiri bagaimana? Jadi kenapa Al-Quran itu sebagai petunjuk yang baik bagi umat manusia? Karena fungsinya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah fungsi petunjuk ya, karena memang Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk ini pun Al-Quran menyebutkan ada 3 kategori juga. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, itu kalau di dalam Al-Quran itu ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran ila akhir ayat. Ini berarti semua manusia ini diseru oleh Allah untuk diberi petunjuk bahwa bagaimana seorang manusia itu awalnya hanya satu, lalu diberikan pasangan, lalu mempunyai anak dan sebagainya untuk bagaimana kita bersatu, saling melengkapi. Juga ada lagi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini petunjuk bagi Allah bahwa mana-mana saja segala sesuatu yang boleh halal dimakan dan mana yang tidak. Ini ya. Jadi yang halal itu cari aja di bumi itu banyak sekali lah. Ketika Al-Quran mengenaskan ini loh yang haram ya, ini yang halal ya monggo jangan dilanggar, itu ada petunjuknya. Terus petunjuk yang kedua khusus untuk orang-orang yang bertakwa, itu juga ada khusus itu. Seperti di surat Al-Baqarah Mas Andi yang sering kita baca, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhir ayat itu. Berarti ini yang khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Ini juga ada petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir dan sebagainya. Terus yang ketiga ini juga khusus untuk orang yang mukmin. Yang di surat Al-Baqarah ini yang perintah puasa juga begitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi petunjuk itu juga ada klasifikasi, juga ada komplit di Al-Quran itu. Terus yang kedua kenapa Al-Quran bisa sangat hebat itu fungsinya, yang kedua adalah hudan atau al-huda, sebagai al-huda sudah ya tadi, yang furqon ya, yang furqon pembeda ya antara yang hak dan yang batil. Di situ di Al-Quran itu dijelaskan pula mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Itu disebutkan kalau yang hak itu ini begini, nanti akhirnya juga akan mendapatkan imbalan, dapatkan pahala, surga dan sebagainya. Kalau nanti melanggar ini berarti orang kafir, nantinya juga di neraka. Termasuk pilihan-pilihan ya pembeda bahwa ini yang haram, ini halal, yang tadi ya ada juga di situ, ada penjelasan-penjelasan. Contohnya hurimat alaikumul maitata wadama walahmal khinzir dan sebagainya, bahwa diharamkan kepadamu itu bangkai ya, daging babi dan juga sembelihan yang tidak menyebut asma Allah. Nah, itu berarti kalau seperti itu ada taulah tanda-tandanya bahwa di dalam Al-Quran itu juga ada pembeda yang hak dan yang batil. Terus fungsi yang berikutnya juga sebagai fungsi asifa, obat, penyembuh, obat ya, obat. Jadi ya kita rasakan sendiri, walaupun kadang orang nggak ngerti artinya kalau kita baca, apalagi dibacakan dengan tartil dan nada yang baik, maka juga hati akan tentram. Ini sudah banyak yang mengalami seperti itu ketika kita gundah gulana pegang Al-Quran, membaca, insya Allah menjadi obat
obat hati, obat mental, dan kalau fisik kita juga ya, kalau kita fisik ya katanya juga ketika orang yang sering baca itu mata normal ya seperti itu. Terus hati juga tenang, tentram. Nah, itu kan juga akan menambah umur panjang seperti itu. Lalu dalam Al-Qur'an juga fungsi mauidhah hasanah ya. Nasihat-nasihat ya. Entah itu nasihat yang di situ diceritakan zaman dulu, nasihatnya Nabi Ibrahim pada putranya ya. Nabi Ismail, Luqman pada putranya dan sebagainya. Banyak nasihat-nasihat yang bisa kita ambil hikmah dari Al-Qur'an itu. Dan juga tentunya fungsinya adalah petunjuk siratal mustaqim. Ketika umat berpedoman dengan Al-Qur'an, insya Allah akan menuju jalan yang lurus. Dan banyak lagi fungsinya sebenarnya, juga sebagai misal mukjizat, ada juga fungsi ilmu. Jadi kita menggali ilmu pengetahuan itu ya ada di Al-Qur'an semua. Ada ilmu apa itu tauhid ya, ilmu tasawuf, ilmu sejarah ya, filosof ya, biologi, astronomi, pendidikan Islam, semuanya ada ternyata. Kalau kita ketinggalan ya kadang malah orang-orang non muslim yang pelajari sehingga malah lebih tahu duluan. Seperti itu fungsinya, banyak sekali. Kalau kita urai banyak sebenarnya nggih. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi rugi kita sebenarnya tidak mau membaca Quran, apalagi di bulan yang sangat mulia ini. Kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quranul Karim. Pak Imam Mukhlis, jadi banyak nih orang yang kadang ya karena masa kecilnya tidak ngaji, kemudian remaja, dewasa disibukkan dengan sekolah dan bekerja, pada akhirnya belum sempat belajar dan baru memulai akan belajar ketika di usia senja. Itu pun kadang-kadang jika sendirian tidak ada temannya malu Pak sih. Nah ini mungkin bisa dihimbau dan dimotivasi bagi kita-kita yang di usia senja akan memulai belajar Al-Quran, bagaimana Pak sih? Ya, kita beri apa istilahnya motivasi, ya juga kita berikan gambaran-gambaran dan juga keutamaan Al-Quran ketika orang yang mau membaca, karena karakteristik dari Al-Quran itu sendiri, kalau kita beriman maka luar biasa, akan cenderung akan senantiasa, kalau nggak baca sehari saja itu akan luar biasa kangennya. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah atau firman Allah, bukan perkataan malaikat. Malaikat ya. Bukan sabdanya Nabi Muhammad Rasulullah. Karena malaikat hanya penyampai dari Allah dan Nabi Muhammad hanya menerima. Ini bukan perkataan manusia. Jadi luar biasa. Ayat-ayat yang tertata rapi, yang apa istilahnya itu, ada nilai sastra yang tinggi ya. Jadi ketika dibaca itu kan orang nggak bosen, semakin baca satu ayat kepengin 2 ayat. Kalau terlena itu tiba-tiba 1 jam. Nah, seperti itu. Ternyata kalau kita senang dan meyakini, dan yang kedua karakternya itu bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab terakhir penutup yang diberikan kepada penutup para nabi, para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi kitab sebelumnya kan bukan Al-Quran. Al-Quran ini penyempurna. Sebelumnya itu ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Tapi Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab yang sudah ada, kita yakini. Dan kita juga meyakini bahwa ketika membaca Al-Quran itu ada nilai ibadah. Dan anehnya juga Al-Quran mulai zaman dahulu diturunkan awal sampai sekarang kan mutawatir, diriwayatkan, diteruskan itu sama seluruh kepada umat itu terjaga. Ini berarti kan luar biasa. Walaupun ada orang-orang yang ingin merongrong, ingin merubah-rubah, pasti kan ketahuan. Ketahuan. Makanya ini menjadi motivasi pada kita, jangan sampai
kita itu terlambat, nggak ada kata terlambat. Walaupun sudah berumur, Tetap karena semangat, ya, Pak, ya? semangat belajar, Belajar. karena motivasi itu. Walaupun kita nggak bisa mengartikan misalkan, tapi dengan membaca aja mendapat pahala, apalagi bisa memahaminya, menghafal saja, wah, pahalanya kan luar biasa, sama halnya memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya Masya dan Allah. jaminan surga. Juga yang tentunya apabila kita bisa mempraktekkan apa yang ada dalam kitab suci yang kita imani, kita realisasikan kepada kehidupan nyata, itu luar biasa, menjadi motivasi. Nah, terkait dengan itu Pak Haji, ini terakhir Pak Haji, banyak orang juga yang bertadarus saking semangatnya sampai malam Pak Haji ya, tidak melihat tetangga butuh istirahat karena besoknya bekerja dan sebagainya. Ini juga himbauan barangkali bagaimana kita juga menjaga toleransi juga dengan para tetangga sebelah, sehingga tadarus ini juga tidak sepanjang malam gitu Pak Haji ya. Bagaimana ini terkait dengan itu Pak Haji? Ya memang Kementerian Agama kan sudah mengatur sebenarnya ya, Perdirjen itu penggunaan pengeras suara. Jadi pengeras suara itu kan digunakan untuk adzan ya, adzan, iqomah. Ketika membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini kan bersaut-sautan, ini dibatasi. Kalau membaca Al-Quran ada toleransi di lingkungan mayoritas ya tidak masalah. Ketika pukul 9 itu sudah harus diturunkan sound dalam. Nah, itu luar biasa. Nah, kalau memang toh tempat kita membaca Al-Quran itu di tengah-tengah orang non muslim, ya kita harus ada toleransi. Tidak usah pakai pengeras, kita dengar secara manual telinga kita. Dengan teman-teman yang menyimak kan juga sudah bagus lah istilahnya. Jadi himbauan kita harus betul-betul pinterlah berkomunikasi dengan lingkungan dan juga mentaati aturan. Jadi kalau di perumahan itu misalkan mayoritas muslim dan itu tidak ada masalah, ya monggo. Tapi walaupun tidak ada masalah, tetap orang itu kan butuh istirahat. Dibatasi lah pukul 10 atau maksimal itu. Sound itu harus di dalam. Kalaupun toh di dalam itu tetap masih ada keluar, karena kadang di perumahan itu musola itu kan dempet-dempet dengan rumah itu volumenya, atau bahkan tidak usah pakai pengeras seperti itu. Baik, sahabat Kemangi, podcast Kemangi yang berbahagia, banyak tadi hal yang disampaikan terkait dengan nuzulul Quran ini ya, terkait dengan Al-Quranul Karim, kitab suci kita yang harus kita pedomani, kita baca dan juga kita pelajari kandungan isinya, sehingga jangan sampai kita kemudian dimensi spiritual kita tingkatkan tetapi kita lupa dengan dimensi sosial, mengganggu ketertiban, mengganggu masyarakat dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi, supaya Allah juga ridho dengan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat para sahabat Kemangi, podcast Kemangi sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.